Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Muhammad Julian. Dan di depan kita kali ini sudah ada motor CB 150R tahun 2022. Jadi ini adalah motor CB 150R yang sudah mengalami facelift ketiga, alias motor dengan versi terbaru. Dan di sini kita akan ngebahas apa aja yang kalian dapat kalau misalnya kalian beli motor ini, mulai dari depan sampai ke belakang. Dan langsung aja kita bahas di bagian depannya terlebih dahulu. So, untuk perlampuan si CB 150R ini, lampu utamanya sudah menggunakan LED dan juga dia mengalami ada perubahan untuk lampu depannya, di mana lampu depannya ini sudah membesar dari versi sebelumnya. Terus juga untuk lampu sennya, lampu sen kiri kanannya dia menggunakan lampu sen tempel dengan diameter yang sama, sepertinya agak membesar ya dari versi sebelumnya. Terus juga lampu sennya sudah menggunakan teknologi LED juga, jadi penerangan dan juga efisiensi dayanya udah terbukti bagus untuk LED-nya. Terus untuk bagian depannya sini, kaki-kaki depan ini adalah peningkatan juga dari CB 150 karena dia sudah menggunakan shock dari Showa. Dan kita tahu shock dari Showa itu bukan merek shock abal-abal ya, karena ZX25R juga sama-sama kaki-kakinya disupport dari Showa, guys. Gue juga udah mencoba beberapa hari motor ini, buat shock depannya enak banget, empuk tapi nggak terlalu empuk, tapi nggak keras juga gitu. Terus juga untuk diameternya dia cukup besar di 37 mm. Untuk bagian ban depannya, nah ini bagian depannya juga ada peningkatan dari versi sebelumnya. Untuk ban depan dia berukuran 100/80 ring 17, dan juga untuk pengeremannya dia udah disupport dari Nissin. Terus untuk velg ini kalau nggak salah ya, untuk velgnya itu dia dari NK sih kalau nggak salah ya. Dan kalau misalnya kita lihat ke versi sebelumnya, bannya si CB 150R ini asalnya 100/70 kalau nggak salah, tapi di sini udah agak melebar juga gitu. Jadi untuk grip bannya itu harusnya lebih enak. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus di bagian atas ya, untuk kokpit, di bagian atas ini ada speedometer yang udah berubah juga dari versi sebelumnya, dimana versi sebelumnya itu agak kecil, sementara untuk versi sekarang itu udah lebih besar dan juga udah nggak ada sekat lagi di tengahnya. Oke, kita coba kontak dulu untuk si speedometernya. Nah, di sini juga bisa kelihatan banyak banget informasinya, cukup komplit. Dan di sini kita bisa lihat ada speedo untuk tachometer, ini ada gear indikator, ini ada kecepatan kilometer per jamnya, ada jam, dan juga ada total odo. Terus ada indikator bensin. Kalau misalnya kita pencet tombol ini, dia itu akan berubah modenya. Dia ada trip A, ini ada trip B, terus juga ada ini average untuk ngukur bensin ya kalau nggak salah. Terus juga ini average bensin, dia dapat di 44,0 km per liter. Nah, ini average keduanya. Nah, ini balik lagi ke odo. Sementara ini tombol yang satunya ini untuk ngereset semua trip-trip tadi ya. Terus untuk di sininya di bawah dia ada beberapa indikator kayak sen, lampu jauh, terus juga ada engine check, ada indikator netral, dan ada indikator suhu. Untuk ukuran motor 150 cc sih ini lumayan komplit ya, bisa dibilang. Dan untuk kuncinya ini masih menggunakan kunci konvensional biasa, belum keyless. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian shock atasnya ada tulisan Showa SFFBP. Rasanya kayak manis aja gitu. Untuk shocknya dia warnanya gold, tapi atasnya warna biru, kayak lebih variasi aja. Untuk tombol-tombol di sini lumayan komplit, walau ada 2 tombol yang absen. Di bagian kanan di sini ada starter, terus juga di bagian kiri ini ada tombol buat nyalain fog lamp ya, karena ini motornya sudah menggunakan fog lamp. Terus ini ada lampu dekat, lampu jauh, ada klakson, dan juga ada tombol buat lampu sen. Dan di bagian depannya ini ada tombol lampu dim, ini untuk nyusul-nyusul gitu. Kurang lebih kayak gini penampakan dari depannya untuk CB 150. Buat tipe stang dia sudah menggunakan tipe stang yang agak lebar dari versi sebelumnya dan agak tinggi juga. Dia sudah menggunakan tipe fat bar, jadi harusnya untuk touring itu nggak pegel guys untuk bagian stangnya.
Mundur ke belakang, di sini ada tangki dengan ukuran 12 liter, di mana ini adalah upgrade juga. Di versi sebelumnya itu hanya 11, tapi di sini udah 12. Terus juga untuk kondom tangkinya ini berbahan plastik, dan ini ukurannya sekarang udah cukup besar guys. Di bagian samping depannya ini sebelah kanan, ini ada shroud dengan tulisan CB 150R. Ini sih bukan untuk aerodinamis, cuman untuk desain aja, jadi nggak terlalu berpengaruh juga. Cuma jadi tampilannya kayak lebih lebar aja gitu. Sementara di bagian tengah bawahnya itu ada radiator guys. Oke, lanjut ke bagian mesin. Ini adalah mesin K56 Honda dengan konstruksi DOHC, tapi ini sudah tidak overbore. Sekarang Honda sudah menggunakan konfigurasi square engine alias 57x57 dengan tenaga 19 horsepower dan juga 14 Nm untuk torsinya gitu. Terus juga untuk mesinnya, penyakitnya masih sama seperti sebelumnya, masih ada kelotok-kelotok, tapi karena ini motor baru jadi mungkin masih belum terlalu kedengeran ya, dan ya semoga saja nggak cepat juga gitu. Balik lagi ke tangan penggunanya, gimana cara pakai motornya. Kalau sering geber ya udah pasti lebih cepat kelotoknya gitu. Untuk experience tenaga dari motor ini cukup menyenangkan. Tapi kalau misalnya kalian pakai dari 250 cc ke sini, lumayan kerasa timpang perbedaan tenaganya. Buat tenaganya sih untuk harian masih oke-oke aja, cuman untuk jarak jauh yang membutuhkan top speed yang sangat tinggi, ya jangan terlalu ngarep lah, karena ini motor dengan konfigurasi mesin segini gak akan terlalu mencapai top speed yang tinggi. Paling ya 150-160 itu udah syukur banget sih kalau misalnya udah bisa mencapai kecepatan tersebut. Untuk rangka di sini ada PR untuk Honda ya. Di sini rangkanya masih menggunakan diamond. Itu nggak masalah sih. Cuman untuk rangkanya sendiri di sini keanehannya adalah motor ini baru berusia 2 tahun tapi udah banyak karat-karat yang menempel cuy. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada karat yang nempel di bagian rangkanya. Kita tahu kalau misalnya Honda belakangan ini sering terkena kasus rangka lipat atau rangka esap. Dan di CB 150R ini juga sama, memiliki kasus yang sama, serupa juga. Rangkanya itu udah berkarat cuy. Gua gak tahu ini silikat atau karat, tapi yang jelas rangkanya ini udah kotor banget sih. Semoga aja nggak terlalu mengganggu atau nggak terjadi apa-apa gitu ke depannya, karena agak bahaya juga kalau rangkanya itu karatan sampai patah gitu. Sementara untuk bagian dalamnya ya, ini ada shock yang nggak kelihatan sih, karena dia ngumpet di tengah gitu. Shock belakangnya juga udah sama, disupport dari Showa. Untuk ribonnya juga enak, dipakai di jalanan jelek juga nggak masalah aja. Dan untuk kenceng-kencengan juga ini motornya itu stabil, jadi nggak gampang tank slap atau nggak gampang goyang gitu. Terus untuk joknya, ini joknya tingginya itu 790 mm, lebih tinggi dibanding versi sebelumnya. Tapi karena ini udah di downsize, jadi agak turun ke bawah sedikit sih. Jadi untuk orang yang tingginya 160 cm ini akan sedikit jinjit untuk 2 kaki, tapi nggak terlalu masalah juga karena nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Terus juga bentukan jok belakangnya ya kayak gini, sama-sama aja kayak versi sebelumnya, cuman agak ngelebar sedikit. Dan untuk lampunya, untuk lampu belakang, dia juga sudah menggunakan lampu dengan tipe LED, baik dari lampu sen dan juga lampu stop lampnya. Ini dia untuk kaki-kaki belakang, dia menggunakan swing arm yang model batangan biasa sih, bukan banana arm. Terus juga untuk pengeremannya dia sudah disupport sama-sama dengan bagian depan, dia dari Nissin juga. Dan velgnya dia bertipe Y dari NK. Untuk ban belakang juga masih sama, dia menggunakan ban dari IRC dengan ukuran 130/70 ring 17. Ini sih bannya agak riskan juga ya. Tadi gue pakai buat nikung-nikung dikit, ini agak sering nge-slide gitu. Jadi buat kalian yang mau corner tipis-tipis pakai ban ini, kayaknya mending ganti aja gitu. Oke, ke bagian penggerak rodanya. Di sini ada rantai dari Honda. Ini rantainya cukup sering kendor dan juga cepet banget ausnya guys. Jadi buat kalian yang ngambil CB series atau Supra series ya, alangkah baiknya kalau misalnya kalian ganti aja rantainya ke yang baru gitu, ke rantai aftermarket untuk jangka panjang.
Kalian bisa ambil Triple S, DID, Regina, atau TK, bebas aja sih. Tapi rantai ini tuh berisik banget dan juga cepet kendor, jadi nggak terlalu rekomen kalau misalnya kalian dipakai harian. Kalau mau pakai harian pakai rantai ini, gue saranin beli chain loop aja, biar rantainya selalu bersih dan nggak gampang berisik guys. Nah, kurang lebih kayak gitu overview dari si CB150R ini, dimana kesimpulannya nanti kita akan menjelaskan sambil jalan guys. Oke, jadi itu aja sih yang bisa kita overview dari motor ini ya. Mungkin kalau misalnya kalian ada penjelasan yang tambahan yang udah pernah pakai atau yang lebih lama pakai dari gua gitu, kalian bisa komen juga di bawah. Kalau ada salah-salah juga silahkan tambahin aja, kita diskusi juga di kolom komentar. Dan kali ini kita bakalan masuk ke kesimpulannya, tapi gue juga mau sambil pulang sih ini. Dan oke, mari kita cobain dulu naikin. Nah, ini untuk 160 cm ya tinggi gua. Ini masih jinjit dikit banget sih, nggak jinjit parah gitu. Masih tetap enak-enak aja. Dan yang di-update juga dari posisi stang ini jadi lebih tinggi lagi, lebih agak ngelebar dari versi sebelumnya. Seperti yang tadi gue bilang, untuk harian sih ini enak sih kayaknya. Untuk touring apalagi gitu, jadi nggak terlalu gampang pegel juga bawa motornya. Kalau untuk berat ini ada di 150 kiloan, hampir 150 kilo. Mungkin di 140 dengan kondisi full tank, karena ini tangkinya 12 liter dan lumayan gede itu guys. Jadi buat kalian yang suka touring, motor ini udah irit dan juga tangki bensinnya lumayan besar. Ya, jadi mungkin gak akan terlalu kedengeran ya suara rantainya di mic, karena micnya di dalam helm gitu. Cuman untuk PR-nya mungkin buat kalian yang mau meminang motor ini, kalian bisa beli rantai aftermarket biar nggak terlalu berisik. Terus untuk mesin sih ini enak-enak aja, square engine tapi DOHC guys. Jadi masih agak sedikit napasnya itu lega gitu guys, masih agak panjang gitu napasnya. Sementara buat riding position dia bener-bener nyaman banget, kayak duduk di kursi ini. Gue biasa pakai R25 itu yang pakai underbone ya, sekarang pakai step standar kayak nyari-nyari gitu. Stepnya ada di bagian depan dikit, biasa agak dibundurin, sekarang jadi dimajuin, jadi lebih nyantai lagi. Kalau untuk daily sih ini udah pasti enak ya, baik dari segi ergonomi dan juga tenaga mesin. Jadi buat kalian yang nyari motor harian tenaganya gede, cuma minus di akomodasi gitu karena ini nggak ada bagasi sama sekali, kalian bisa beli motor ini. Kalau untuk penyakit mesinnya si kelotok-kelotok itu balik lagi ke owner. Cuman kalau misalnya kalian kurang beruntung mungkin bakalan lebih cepet kena ya penyakitnya. Tapi di sini nggak ada sih so far. Ya balik lagi ke ownernya. Kalian kalau misalnya rajin ngurus motor sih kayaknya nggak terlalu cepet kena. Dan juga kalau misalnya tangan kalian disekolahin udah pasti nggak akan cepet bunyi ya mesinnya, karena lebih awet lagi gitu. Cuman kalau misalnya tangannya nggak disekolahin, waduh, bisa mesinnya cepet kena penyakit tipesnya alias si klotok-klotok itu guys. Ya balik lagi, kalau buat penyakit sih agak disayangkan ya yang tadi gue sebutin. Tapi gue harap nggak ada kejadian yang aneh-aneh lah dari penyakit motor ini. Sayangnya Honda nggak ngeklaim buat recall, tapi malah nyuruh kita buat repaint rangka, anjir. Aneh banget gitu kan Honda. Buat gue sih 32 juta ya harganya OTR Jakarta. Worth it nggak worth it sih. Kalau misalnya kalian sering bawa banyak barang, ya mending ambil motor matic gitu. Cuman kalau misalnya kalian masih melajang sendiri dan juga belum berkeluarga, motor ini bisa jadi pilihan guys. Motor ini fun to ride juga, ringan dan pastinya tenaganya enak. Kalau buat maintenance sih sama-sama aja kayak motor lainnya gitu ya, ganti oli dan lain-lain. Gak ada yang spesifik lah di motor ini karena memang hitungannya ini masih motor consumer gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya.
terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Follow juga sosial media gue, linknya ada di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.